Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai kaidah selingkung penulisan karya ilmiah di UNES dengan dosen pengampu Ibu Nugraheti Sismulyasih, SB, SPD, MPD. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Waridatul Kamilia Anhar dengan NIM 4201421085, rekan saya Muhammad Reza Handika dengan NIM 4201421065, Ayu Lestari Zarkasi dengan NIM 4201421070, Levi Aslinda dengan NIM 4201421088, Pratiwi Putri Mardiani dengan NIM 4201421089, dan Rizky Agustina dengan NIM 4201421093. Topik yang akan kami bahas dalam materi ini yang pertama, pengertian kaidah selingkung. Yang kedua, kaidah penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga, kaidah penulisan universal dan kaidah penulisan selingkung. Yang keempat, kaidah selingkung di UNES. Yang kelima, contoh kaidah selingkung dalam penulisan karya ilmiah di UNES. Dan yang keenam, perbedaan kaidah selingkung antara jurusan geografi dengan jurusan PGSD. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Levi Aslinda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik 1, yaitu pengertian kaidah selingkung. Kaidah selingkung adalah aturan yang sifatnya berlaku dalam lingkungan tertentu. Misalnya, Departemen 1 berbeda dengan departemen lainnya. Pemda 1 berbeda dengan pemda lainnya. Majalah 1 berbeda dengan majalah lainnya. Jurnal 1 berbeda dengan jurnal lainnya. Dengan demikian, apabila kita menyusun karya tulis ilmiah, kita harus mengikuti aturan yang ada di lingkungan yang dimaksud. Selingkung merupakan kaidah yang dijadikan pedoman kebahasaannya. Dengan kata lain, penggunaan selingkung merupakan ciri khas gaya bahasa sekaligus tata tertib yang dapat ditemukan dalam buku-buku produksi sebuah penerbitan. Sifatnya luas, berubah-ubah sesuai kesepakatan internal antara para editor di penerbit bersangkutan. Dalam penulisan artikel ilmiah, perlu diperhatikan dan diterapkan kaidah-kaidah penulisan yang telah ditetapkan. Kaidah penulisan artikel ilmiah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaidah yang bersifat universal dan kaidah yang bersifat selingkung. Secara umum, kaidah yang bersifat universal lebih fokus pada aturan-aturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kaidah yang bersifat selingkung berkaitan dengan norma-norma penulisan artikel yang bertolak dari konvensi aturan-aturan penulisan yang lebih bersifat teknis, yang harus diikuti oleh penulis artikel untuk wadah terbitan yang menjadi tujuan. Yang kedua, kaidah penulisan artikel ilmiah. Kaidah penulisan artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu kaidah yang umum dan kaidah yang khusus. Kaidah yang umum yaitu kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tata tulis yang umum pada karangan ilmiah mengacu pada aturan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aturan itu meliputi pemakaian ragam bahasa baku, penulisan ejaan, pemakaian tanda baca, penyusunan kalimat, kohesi, dan koherensi. Kaidah yang khusus yaitu kaidah yang bersifat teknis, ditetapkan oleh suatu institut dan berlaku di lingkungan tersebut, atau gaya selingkung. Digunakan untuk mengakomodasi kepentingan yang bersifat lokal atau kelembagaan, misalnya berkaitan dengan karakteristik keilmuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ayu Lestari. Baik, terima kasih atas waktunya.
Materi selanjutnya adalah kaidah penulisan universal dan kaidah penulisan selingkung. Kaidah penulisan universal. Tata tulis artikel yang bersifat universal dalam konteks Indonesia mengacu pada penggunaan ragam bahasa Indonesia tulis yang baku. Unsur utama dalam bahasa Indonesia tulis yang baku adalah ejaan. Ejaan dalam penyampaian ide atau gagasan seseorang secara tertulis direpresentasikan dengan kata kepada orang lain, yaitu sasaran komunikasi, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Menurut Rifai, bahwa kata yang digunakan untuk menyampaikan satuan-satuan makna dalam corak, nuansa, dan kekuatan yang berbeda-beda. Unsur utama dalam bahasa tulis, ejaan, ialah yang membedakan dengan ragam bahasa lisan, yang lebih menekankan unsur lafal. Sedangkan unsur yang lain yang menjadi ciri bahasa Indonesia tulis yang baku adalah peristilahan, bentuk dan pilihan kata, pengalimatan, dan tanda baca. Kaidah penulisan selingkung. Kaidah penulisan ini lebih berorientasi pada konvensi aturan penulisan artikel yang bersifat teknis. Kaidah penulisan selingkung ini mungkin berbeda antar wadah terbitan satu dengan yang lain, baik dalam satu lembaga maupun antar lembaga. Faktor penyebab adanya perbedaan kaidah selingkung antar penerbit jurnal antara lain konteks bidang, karakteristik, lembaga penaung, asosiasi profesi, dan jenis pengelompokan artikel. Beberapa hal yang terkait dengan gaya selingkung dalam wadah terbitan jurnal adalah sistematika penulisan, cara merujuk, cara menulis, daftar rujukan, penulisan atau penyajian tabel, penulisan atau penyajian gambar, dan penulisan identitas penulis. Keempat, kaidah selingkung di UNES. Di sini akan dibahas sistematika kaidah selingkung, 2. Kaidah penulisan judul, 3. Kaidah penomoran, 4. Kaidah pengutipan, 5. Kaidah penulisan daftar pustaka. Yang pertama, sistematika kaidah selingkung. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab 3 metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengambilan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Terima kasih, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Agustina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Ayu Lestari. Yang kedua adalah kaidah penulisan judul. Yang pertama, judul karya tulis ilmiah ditulis dengan huruf kapital, tegak, dan tebal. Yang kedua, jika terdapat istilah asing atau daerah, judul buku, nama koran, atau nama latin, maka ditulis cetak miring. Yang ketiga adalah judul bab juga ditulis dengan huruf kapital, tegak, dan tebal. Yang keempat adalah subjudul ditulis dengan huruf kapital di awal kata, kecuali untuk konjungsi. Yang kelima adalah jika di bawah subjudul terdapat ordina judul, ditulis hanya dengan huruf kapital di awal kalimat saja. Yang keenam adalah judul ditulis tanpa diakhiri titik. Kaidah penomoran. Yang pertama, judul, subjudul, dan subjudul kedua ditulis dengan urutan nomor yang ditulis secara hierarkial, seperti yang ada pada di contoh. Yang kedua adalah penomoran hierarkial dilakukan hingga maksimal 4 deret, seperti 1.1.1.1.4. Yang keempat adalah kaidah pengutipan. Yang pertama, setiap kutipan harus disertai dengan rujukan sumber referensi. Yang kedua, terdapat berbagai model kutipan, antara lain kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
Yang ketiga, kutipan tidak langsung dapat dikemas menggunakan kalimat penulis. Yang keempat, kutipan tidak langsung ditulis sama persis dengan tulisan asli. Yang kelima adalah kaidah penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka perlu dicantumkan untuk menghargai karya peneliti terdahulu. Yang kedua, daftar pustaka membantu pembaca menelusuri jejak kepustakaan lebih mendalam. Yang ketiga, tulisan daftar pustaka disesuaikan dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Topik kelima adalah contoh kaidah selingkung dalam penulisan karya ilmiah di UNES. Yang pertama ada jurnal pendidikan. 1. Tulisan diketik pada kertas ukuran A4 dalam satu kolom menggunakan spasi ganda, jenis huruf Arial, ukuran 9, dengan jarak tepi 2 cm di semua sisi. Yang kedua, proses peninjauan naskah ditunjukkan untuk memastikan bahwa naskah jurnal yang diterima mempunyai kualitas yang baik untuk dipublikasikan. Yang ketiga, naskah yang sudah sesuai dengan pedoman penulisan artikel akan diperiksa oleh mitra bestari selama maksimum 2 minggu, dan komentar mitra bestari akan disampaikan kepada penulis dalam waktu maksimum 3 minggu sejak pengiriman pertama. Naskah yang sudah direvisi penulis diharapkan sudah dikembalikan ke editor selama maksimum 1 minggu. Yang keempat, struktur artikel diberi penomoran yang jelas di setiap bagiannya. Setiap subbagian harus diberi nomor 1.1, lalu 1.1.1, 1.1.2, dan seterusnya. Sedangkan abstrak tidak diberi penomoran. Rumus matematika lebih baik menggunakan garis miring untuk menyatakan pembagian contoh X dibagi dengan Y. Pada prinsipnya, penulisan variabel adalah dicetak miring. Yang kelima, keterangan gambar pastikan setiap gambar atau ilustrasi memiliki keterangan. Keterangan tersebut ditulis secara terpisah, tidak menempel pada gambar atau ilustrasi. Yang keenam, tabel penomorannya sesuai dengan letaknya dalam artikel. Tabel sebaiknya digunakan dengan efektif dan tidak digunakan untuk mengulangi hasil yang telah dipresentasikan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Yang ketujuh adalah judul ditulis secara padat, jelas, dan informatif, maksimum 20 kata. Sebaiknya hindari penggunaan singkatan dan rumus. Yang kedelapan adalah abstrak harus ringkas dan faktual. Abstrak berisi pemaparan tujuan penelitian secara jelas, hasil penelitian dan kesimpulan. Yang kesembilan adalah kata kunci atau keywords, maksimum 5 kata atau kelompok kata. Pendahuluan berisi tujuan dari artikel atau penelitian dirumuskan dan disajikan dengan latar belakang yang memadai dan menghindari kajian pustaka yang terlalu rinci serta penyajian hasil penelitian. Yang ke-10 adalah metode yang digunakan harus disertai dengan referensi. Hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan. Ditekankan pada cara kerja dan cara analisis data, sedangkan untuk naskah telah pustaka tanpa metode. Yang ke-11 adalah hasil dan pembahasan ditampilkan menyatu secara jelas dan ringkas. Yang ke-12 adalah simpulan utama dari penelitian ini dapat disajikan secara singkat pada bagian kesimpulan. Yang ke-13, pustaka dalam naskah ditulis dalam bentuk nama belakang, penulis, dan tahun. Yang ke-14, dalam penulisan daftar pustaka penulis hendaknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Referensi artikel minimal 80% bersumber dari jurnal nasional atau internasional. Yang ke-15 adalah naskah diketik tanpa tanda hubung, kecuali kata ulang. Simbol alfa, beta, dan alfa dimasukkan melalui fasilitas insert, bukan mengubah jenis huruf. Selanjutnya, kaidah skill konseptual.
sebagai label yang mencatat tepat intisari yang terkandung dalam artikel. Sebab itu, kata yang dibuat dalam judul hendaknya dilakukan secara cermat. Di samping aspek ketepatannya, pembuat untuk judul perlu juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya tarik judul bagi pembaca. Judul artikel sebaiknya terdiri atas 5-15 kata. 2. Nama penulis dan lembaga asal. Seperti pada penulisan, nama dan asal lembaga pada artikel hasil penelitian, penulis nama pengarang pada artikel konseptual dilakukan tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun. Nama lembaga bekerja penulis dicantumkan sebagai catatan kaki di halaman pertama artikel. Jika artikel ditulis oleh 2 orang atau lebih, ditulis secara berurutan mulai dengan penulis utama. Apabila semua penulis berasal dari lembaga yang sama, nama lembaga asal hanya ditulis sekali. Namun apabila berasal dari lembaga yang berlainan, semua nama lembaga asal penulis harus dicantumkan pada catatan kaki, mulai dengan lembaga asal penulis utama dengan penanda 1, 2, 3, dan seterusnya dengan format superscript. 3. Abstrak dan kata kunci. Untuk artikel hasil penelitian konseptual, abstrak berisi ringkasan isi artikel yang dituangkan secara padat. Abstrak untuk artikel jenis ini bukanlah komentar atau pengantar dari penyunting atau redaksi. Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang gagasan terpenting di dalam artikel. Abstrak yang mendahului artikel berbahasa Indonesia hendaknya ditulis dengan bahasa Inggris, sedangkan artikel yang berbahasa Inggris dilengkapi dengan abstrak berbahasa Indonesia. Panjang abstrak antara 50 sampai dengan 75 kata dan ditulis dalam satu paragraf dengan ketikan berspasi tunggal menggunakan format lebih sempit daripada teks utama atau margin kanan dan kiri menjorok masuk 1,2 cm. Abstrak diikuti dengan kata kunci atau keyword yang merupakan kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah yang menggambarkan gagasan pokok artikel. Kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci dalam artikel ilmiah antara 3 sampai dengan 5 buah. 4. Pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam artikel konseptual berisi uraian yang mengantarkan pembaca kepada topik utama yang akan dibahas. Sebab itu, isi bagian pendahuluan menguraikan berbagai yang mampu menarik pembaca untuk mendalami bagian selanjutnya. Selain itu, bagian pendahuluan hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat tentang hal pokok yang akan dibahas. Bagian pendahuluan tidak perlu diberi judul. 5. Isi pada artikel konseptual sangat bervariasi. Bagian ini dapat berupa evaluasi terhadap teori yang ada yang mencakupi ragam kelebihan dan kekurangannya. 2. Deskripsi, eksplanasi, analisis, dan diskusi tentang fenomena yang muncul dalam suatu komunitas. 3. Strategi pengelolaan perkara tertentu. 4. Perbandingan antara teori untuk menjembatani kesenjangan di antaranya. 5. Kemungkinan penerapan suatu teori di dalam kelompok masyarakat tertentu. 6. Telaah terhadap teori tertentu dan kemungkinan replikasinya dalam kondisi dan situasi yang berlainan dan sebagainya. 6. Penutup. Istilah penutup digunakan sebagai judul bagian akhir artikel konseptual jika isinya hanya berupa catatan akhir atau yang sejenisnya jika uraian pada bagian akhir berisi simpulan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya perlu dimasukkan pada bagian kesimpulan. Kebanyakan artikel konseptual membutuhkan simpulan. Beberapa artikel konseptual yang dilengkapi dengan saran jika hendak ditampilkan. Saran yang mencakupi aspek pengembangan ilmu, penerapan teori, dan aspek lain dapat ditambahkan dalam bagian tersendiri. 7. Catatan akhir. Pada dasarnya, catatan akhir dalam artikel konseptual serupa dengan catatan akhir pada artikel ilmiah. Catatan ini berupa keterangan tambahan yang diberikan kepada istilah khusus, nama tokoh, nama lembaga, tahun tertentu, simbol, dan sebagainya yang termuat di dalam artikel. Pencantuman catatan akhir ini dilakukan dengan alasan bahwa walaupun dibutuhkan dan dianggap penting, catatan tambahan dapat dianggap mengganggu tampilan nas pokok jika disisipkan ke dalamnya. 8. Daftar rujukan. Seperti pada artikel hasil penelitian, daftar rujukan atau reference pada artikel konseptual harus lengkap dan disesuaikan dengan rujukan yang disajikan dalam nas artikel. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan yang disebutkan dalam nas harus disajikan dalam daftar rujukan. Oke, topik 6 yaitu perbedaan kaidah selingkung antara jurusan PGSD dan jurusan geografi. Next, bab pertama yaitu bab pendahuluan, di mana pada jurusan PGSD pada bab pendahuluan terdapat subbab yang pertama latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Sedangkan dalam jurusan PGSD, yaitu pada bab pendahuluan, terdapat subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. Pada bab pendahuluan terdapat kaidah selingkung antara jurusan PGSD dan jurusan geografi. Pada bagian yaitu adanya tambahan bab pendahuluan yaitu bagian identifikasi masalah, dan manfaat penelitian, di mana pada jurusan geografi tidak ada, sedangkan pada jurusan PGSD ditambahkan. Kemudian pada next bab kedua yaitu kajian pustaka. Pada jurusan PGSD terdapat subbab kajian teori, kajian empiris, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Sedangkan pada jurusan geografi yaitu terdapat deskripsi teoris, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kaidah selingkung yang ada pada bab 2 kajian pustaka ini yaitu adanya penambahan kajian empiris pada jurusan PGSD. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Walidatul. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu bab 3 metode penelitian. Pada jurusan PGSD, bab 3 metode penelitian terdiri dari yang pertama, desain penelitian, yang kedua, tempat dan waktu penelitian, yang ketiga, variabel penelitian, yang keempat, definisi operasional variabel, yang kelima, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan yang keenam, teknik analisis data. Untuk jurusan geografi, bab 3 metode penelitian terdiri dari yang pertama, populasi penelitian, yang kedua, sampel dan teknik sampling, yang ketiga, variabel penelitian dan definisi operasional, yang keempat, alat dan teknik pengumpulan data, yang kelima, validitas dan reliabilitas alat, yang keenam, hipotesis statistik, dan yang ketujuh, teknik analisis data. Dari kedua jurusan tersebut dapat kita ketahui bahwa kaidah selingkung di sini pada jurusan PGSD terdapat desain penelitian, sedangkan di jurusan geografi populasi penelitian. Dan di jurusan PGSD tidak ada validitas dan reliabilitas alat, sedangkan di jurusan geografi terdapat validitas dan reliabilitas alat. Di jurusan PGSD tidak ada hipotesis statistik, sedangkan di jurusan geografi terdapat hipotesis statistik. Untuk bab 4, untuk selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Pada jurusan PGSD, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari yang pertama hasil penelitian, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga implikasi penelitian. Untuk jurusan geografi, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari yang pertama gambaran umum objek penelitian, yang kedua hasil penelitian, dan yang ketiga pembahasan. Untuk kaidah selingkung dari dua jurusan tersebut adalah di jurusan PGSD terdapat implikasi penelitian, sedangkan di jurusan geografi terdapat gambaran umum objek penelitian serta susunan dari subbab yang berbeda. Yang selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Untuk jurusan PGSD, bab 5 penutup terdiri dari simpulan dan saran. Di jurusan geografi, bab 5 penutup terdiri dari simpulan dan saran. Untuk kaidah selingkung, dalam dua jurusan tersebut di bab 5 tidak terdapat kaidah selingkung. Artinya, sistematika dalam subbab tersebut sama, tidak ada yang berbeda. Itulah kaidah selingkung antara jurusan PGSD dan juga jurusan geografi. Terima kasih dan mohon maaf apabila kami dari kelompok 10 ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.